Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Para mahasiswa Business Engineering kelas LA 73. Kita lanjutkan ya. Oke. Ini bahan selanjutnya pada sesi 22 atau session 22 ya. Parametric equation atau persamaan parameter for a line untuk suatu garis through the point x0 y0 z0 melalui titik x0 y0 z0 and parallel to direction vector ABC dan sejajar dengan vektor ABC ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke. Dari mana rumus ini tahu nggak Anda? Nah, ini semua itu sebenarnya yang bersifat formula atau rumusan itu bisa kita buktikan ya. Sehingga nanti Anda menemukan suatu formula, ya berarti asal usulnya Anda tahu kan dari apa jadilah yang Anda pakai untuk riset Anda atau penelitian Anda untuk skripsi. Jadi luas bilang tesis nih. Kata skripsi nah di luar nggak ada ya. Tesis. Jadi S1, S2 itu ya tesis mereka. S3 ada dissertation, disertasi, dissertation. Oke. Nah, ini lain adalah kita lihat ini ada 3 dimensi. X, Y, Z. Kemudian ada garis ya. Garis merah saya. Itu ada vektor sejajar. Sejajar mana ini kan? Nah, dia melalui titik, misalnya sini adalah P0. Titik X0, Y0, Z0. Titik A misalnya, atau titik P boleh enggak? Oh, ini A, sorry. Vektor A ya, berarti A lambangnya. Ini adalah vektor A. Nah, ini kita hubungkan titik A dengan titik O. Ya. Ini adalah disebut vektor posisi O ya. A-nya yang bisa alfa, bisa ya. Oke, ini titik A atau titik P boleh nggak ya? Nggak apa-apa, titik P. Titik P. Berarti ini vektor P kecil. Enak. Ini adalah OA yang ABC tadi. Ini vektor A. Sejajar vektor A. Ya kan? Ini dikasih tahu sini kan gitu. Bersama parametrik untuk satu garis melalui titik X0, Y0, Z0, kita nama titik P, dan paralel dengan vektor yang sejajar tadi adalah vektor ABC. Nah, di sini kita tentukan ini mau 2 dimensi atau 3 dimensi mirip, ya mirip. Nah, ini titik ujung ini boleh kita kasih nama T besar, X, Y, Z. Artinya bersifat umum. X, Y, Z kita tidak tahu kan persamaan garis itu ada mengandung X, Y, dan Z, 3 dimensi. Nah, ini kita hubungkan dengan O, ya. Kita hubungkan dengan OT.
OT itu adalah vektor posisi. Ingat nggak? Dulu ada saya di awal kuliah yang bagian ini, bagian vektor yaitu formulanya itu vektor yang bertitik pangkat pada O 0,0,0 atau baik dua dimensi maupun tiga dimensi disebut vektor posisi. Enak. Jadi vektor OT adalah X, Y, Z. Sesuai kalau titiknya X0, Y0, Z0, vektor posisi OP adalah vektor posisi OP adalah P kecil adalah X0, Y0, Z0. Ya. Sampai sini jelas? Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada, ini umpamanya kita namakanlah ini garis G ya. The line linear ya. Garis lurusnya kita namakan G. Vektor A sejajar dengan garis G kan. Karena sejajar kita ambil berarti vektor PT sejajar dengan vektor A. Nah. Hello. Vektor PT ada deh, vektor PT, ini vektor PT. Vektor PT sejajar dengan vektor A. Apa akibatnya? Ada dua kemungkinan. Saya tak tahu. Apakah jadi kalau ada nih suatu vektor X misalnya atau ya vektor X ini adalah vektor yang berimpit vektor A. Satu lagi ini vektor X ini sejajar vektor A ya, vektor A-nya ini sejajar. Ini kalau ini segaris dan searah ya. Ini vektor X dan vektor A segaris dan searah. Kalau ini vektor X dan vektor A atau vektor X sejajar dengan vektor A juga searah ya. Juga searah. Sejajar dan searah. Ya. Akibatnya apa? Vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Sekian kali itu bisa pakai lambda, bisa pakai alfa, ya bisa gitu ya. Maka vektor yang lebih panjang adalah sekian kali vektor yang lebih pendek. Sekian kali inilah yang dinamakan parameternya. Ini parameternya. Ya, lambda adalah parameternya. Parametrik, salah ya. Parameter. Lambda adalah parameter. Jelas ya? Sekian kalinya itu berapa? Ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu berapa ukurannya. Pokoknya sekian kali, ya kan? Tahu kondisi ini? Nah, sekarang kalau Anda lihat yang gambar ini, garis G atau vektor PT, ada vektor PT di garis G, vektor PT dan vektor A sejajar dan searah. Betul nggak? Maka vektor yang lebih panjang adalah sekian kali. Jadi ini bisa diganti ya. A-nya ini saya bisa ganti dengan lambda atau alfa. Paham maksudnya? Ya. Saya bisa ganti dengan itu. Karena ini ada ABC lagi ya, bingung nanti. Ya. Jadi bisa ganti lambda kali vektor A. Ya, PT lambda kali vektor A. Berarti vektor PT adalah lambda kali vektor A-nya berapa? Ini. Oh ya, ini OA. Ada OA ya. OA adalah A kecil sama dengan apa? ABC. Enak. ABC. ABC. Ya.
Vektor OA, ya. A-nya adalah ABC. Lambda kali ABC, ya. Sampai situ jelas? Halo? Nah, sekarang coba saudara perhatikan segitiga ini. Tiga yang besar ya. Yang kuning, saya kasih warna kuning. Apa yang dapat Anda hubungkan dari metode segitiga? Halo? Vektor OP tambah PT hasilnya OT. Nah. Perhatikan segitiga OPT. Ya. Anda lihat vektor OP tambah vektor PT hasilnya OT. Betul nggak? OP tambah PT hasilnya OT. Betul nggak? Jelas nggak? Yang gunanya gitu. Vektor OP tambah PT hasilnya OT. Hasilnya yang biru tuh. Ya nggak? OP tambah PT hasilnya OT. Paham? Paham nggak nih? Saya nggak tahu Anda sibuk dengan apa sih? Semua mata kuliah itu penting. Kalau nggak penting nggak mungkin dimasukkan. Ya. Kalau Anda nggak ngerti ini nanti gimana? Aduh, saya lihat. Nah, metode segitiga kan OP tambah PT hasilnya OT. Ya kan? Nah, OT tadi apa? OT. Ini OT. OT apa sih? X, Y, Z. Tulis ini. X, Y, Z. Vektor X, Y, Z. OP, P kecil. Ya enggak? PT, sekian kali vektor A. Betul enggak? Gitu. Halo? Sampai sini jelas enggak? Halo? Jelas enggak nih? Yang mahasiswa pria, do you understand? Oke. Nah, ganti ini XYZ-nya tetap ya. XYZ itu yang universal ya, sama dengan apa? Vektor P berapa? P adalah X0, Y0, Z0. Ini titik P atau vektor posisi OP ya. Ditambah dengan lambda ya, lambda ini bisa alfa, bisa ganti macam-macam ya. Lambda itu parameternya dikali vektor A. Vektor A adalah vektor ABC. ABC. Oh, saya salah ya. Itu sorry. Yang tadi ini ada salah, bukan A semua ya. Ini ada, maaf, ini B, ini C ya. Ini B, ini C. Ya. Maaf, tadi udah salah ya. Sorry. ABC-nya sini ya. Nah, kita lihat nanti betul nggak dapatnya itu. Oh, dia menggunakan parameternya T, sorry. Boleh. Jadi kalau dia mau apa pakai parameternya T, boleh T. Kadang-kadang lambda, kadang-kadang T ya. Jadi kalau mau dipakai ini T, boleh nih. Ini T, ini T. Saya ganti ya. Parameternya T. T kali, ini T kali. Ya. T kali PT adalah T kali vektor A. Ya. A-nya sendiri ABC. Ya. Jadi berarti selanjutnya ini adalah parameternya kita ganti T aja ya. Supaya sama. Sehingga terjadi X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah, coba dikaliin T ke dalam semua. T kali A, TA, T kali B, sorry. T kali A, AT ya nak? TA juga boleh. Sama nak? T kali A, AT atau TA ya AT. T kali B, BT. T kali C, CT. Sehingga ini bisa digabung enggak? Yang pertama, ya kan?
absisnya, jadi berarti X, Y, Z sama dengan apa nih? X0 ditambah AT, enak. Sudah ordinatnya Y0 tambah BT, dan Z-nya Z0 tambah CT. Nah, ini orang biasa menyebutnya apa nih? Tahu nggak nih? Halo? Ini disebut apa nih? Persamaan vektor, karena X, Y, Z ini berbentuk vektor, dalam kurung ada 3 elemen juga vektor, vektor sama vektor disebut persamaan vektor. Persamaan vektor, ini persamaan vektor dari garis G, karena kasih nama garis dari garis G. Kemudian dipisahkan, X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa? Mana? X-nya sama dengan apa? X0 tambah AT, Y-nya sama dengan Y0 tambah BT, B-nya tambah BT, Z-nya Z0 tambah CT. Nah, ini yang disebut persamaan parameter atau parametric equation. Ya. Ini adalah persamaan parameter. Dalam bahasa Inggris apa? Parametric equation. Ya, parameter dengan T sama dengan parameternya. Sudah jelas? Yang tadi saya tulis itu datangnya dari sini. Sudah paham? Di ini tulisnya coba rumus tuh di apa? Transparannya ada di Bimai, Binus Maya. Ya ini, ya. Halo, sudah jelas sampai sini? Nah, datang rumus ini, inilah dijelaskan dengan mendapatkan ini. Nggak sulit kan? Ya, dari mana yang ditunjukkan itu adalah persamaan parameternya. Dengan T adalah parameter. Ya. Contoh, sebentar lagi kita lihat contohnya ada di sini. Sudah sampai sini? Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita masuk contoh, example. Find, jadi temukanlah atau carilah sama gitu ya. Vektor equation, vector equation, persamaan vektor. Nah, persamaan vektor yang tadi itu vektor dengan vektor itu ini persamaan vektor ya. Persamaan vektor and parametric equation ya. Dua-dua yang tanya tuh. Dan jadi and equation for parametric equation. Parameter ya, parametric equation. For the line, untuk garis ya. For the line. For the line that yang through, melalui ya. Through the point, melalui titik 513 N dan is
parallel to the vector. I. Ini bahayanya kalau buku cetak vektor itu dilambang dengan bold, huruf tebal. Nah, kebiasaan Anda kan catat dia tapi huruf tebalnya nggak ingat. Seharusnya harus kasih panah aja atau topi. Ya. Jadi I plus OG minus 2K. Gitu. Jadi ini ada bentuk ICK ya. Ini sama dengan apa nih? Ya. Jadi dia melalui titik P. Jadi kalau kita lihat ini dia melalui titik P 5, 1, 3 dan vektor sejajar. Vektor A-nya adalah I plus OG minus 2K atau dalam 3 dimensi 1,4 min 2 ya enggak? 1,4, min 2. Ini minta dua-duanya loh. Jadi harus digambarkan boleh ya. Seperti tadi juga. Paham nggak maksudnya? Seperti yang kita buat tadi. Ini, kayak ini. Tapi gambarnya ya gambar sketsa lah. Ya. Kita gambarkan, jadi ada X, Y, Z, ini ada garisnya. Ada yang sejajar, ya udah. Dia tidak usah sama persis, penting prinsipnya benar. Ini vektor OA, A gitu ya. Nah, titiknya tadi kasih tahu sini adalah 1,4 min 2, ya nak? 1,4 min 2 dan titik yang dilaluinya adalah P berapa tadi? 513. Saya di sini. Serah nih. P-nya 513 ya. 513. Jadi ini ada P kecil ya. Hilang lagi. Garisnya sejajar ya. Nah, di sini ada titik T sembarangan X, Y, Z ya. Oke, ini A. Kemudian ini OT itu adalah vektor posisi OT. Sini P, PT. Enak. Jadi cara kerjanya sama tadi juga. Tapi ini pakai angka ya. Berarti vektor posisi OT adalah X, Y, Z. Halo. Terus vektor apa? OA. OA atau A kecil adalah 1,4 min 2. Kemudian titik P-nya OP. OP atau vektor P kecil adalah 513 ya. Jalannya sama, hanya beda tadi variabel ini angka. Udah, Anda lakukan apa tadi? Ini sejajar ya. Kalau ini sejajar sama ini, berarti apa? Vektor PT sejajar dan searah ya dengan vektor A dan searah juga ya, searah.
arah. Akibatnya, vektor PT adalah sekian kali vektor A. Sekian kali kita pakai T ya. Boleh. Sekian kali pakai T. Sehingga vektor PT-nya berapa? T kali A-nya 1, 4, min 2. Kalau mau dikalikan boleh ya. Enak. Paham nggak nih? Vektor PT-nya adalah boleh dikalikan T, 4T, min 2T. Ya. Nah, kemudian ada katakan, perhatikan segitiga apa? Di sini. Perhatikan segitiga apa? OPT. Persis tadi ya. Segitiga OPT jalannya sama. Segitiga OPT sehingga tadi apa? OP tambah PT ini. Dibalik tanya OP tambah PT adalah OT. Betul enggak? Hah? OT tambah OP tambah PT ada OT, ya enggak? Jelas enggak nih? OP tambah PT hasilnya OT, kan gitu. Ya enggak? Nah, OT apa tadi? OT adalah yang universal karena T-nya kita bisa X, Y, X, X, Y, Z. OP adalah P kecil. PT adalah tadi apa? T kali A. T kali A. Tapi kita cari tadi. Ini X, Y, Z. P-nya titik yang dilaluinya berapa? P kecil ini. 513 ya. Titik yang dilaluinya adalah 513. Dan T kali A-nya sudah kita cari tadi mana? T kali A-nya sini. PT ya. Halo? TA atau PT berapa tadi? Halo? T,4T min 2T boleh ya? T,4T min 2T ya? T4T min 2T. Oke. Jumlahkan yang A. Sehingga X, Y, Z sama dengan ini 5 tambah T, 1 tambah 4T. Enak. Pertama tambah pertama, kedua tambah kedua, ketiga 3 ditambah min 2T. Nah, inilah yang dinamakan karena ini bentuknya vektor, ini juga vektor. Ya kan? Vektor sama dengan vektor, sehingga ini namanya apa? Persamaan vektor. Ya, ini persamaan vektor. Atau dalam bahasa dalam bahasa Inggrisnya apa tadi? Hello? Vector equation. Ya, nak? Vector equation. Vector equation kan persamaan vektor. Nah, persamaan vektor dari garis G, bisa kita namakan G garisnya. Garis G, ya supaya ada nama lah. Sehingga dari garis G. Nah, kita pisahkan X-nya berapa? X berapa, Y berapa, Z berapa. X-nya adalah 5 tambah T, Y-nya. Boleh dibalik ya, T tambah 5, boleh. 1 tambah 4T, atau 4T tambah 1, 3 kurang 2T, atau boleh juga min 2T tambah 3. Inilah yang dinamakan apa nih? Halo? Inilah yang dinamakan apa? Persamaan parameter ya. Persamaan parameter. Ini kalau ini persamaan vektor, ini persamaan parameter dari garis G. Atau parametric equation ya. Oke. Ini yang pertanyaan kan sama itu kan. Find a vector equation and parametric equation. Sudah terjawab kan? Halo? Persamaan vektor adalah vector equation, persamaan parameter adalah parametric equation. Do you understand so far? Jelas sampai sini? Halo? Ya.
Nah, bagaimana kalau mencari persamaan garis pada 3 dimensi? Masa salah satu titik ketahui, titik yang lain kita misalkan X, Y, Z gitu. Ya. Hampir sama agak ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oh ya. Oke, ya, siap dulu ya. Nah, sekarang masih soal yang itu, dia kalau sebetulnya ketemu yang Anda pelajari di 2 dimensi, persamaan garis dari 2 titik apa? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 ke 1. Ini jumpa lagi di sini. Tapi 3 dimensi, ada Z-nya. Oke. Jadi kalau ada persamaan garis yang melalui 2 titik, ya, melalui 2 titik, titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2. Gimana? Kita gambarkan. X, Y, Z. X, Y-nya tidak boleh terbalik ya. Posisinya berlawanan dengan arah jarum jam. Halo? Ini ada garis sembarangan. Ini ada titik A. Sini ada titik B. Ini titik T. A ini adalah X1, Y1, Z1. Titik B, X2, Y2, Z2. T, X, Y, Z. Nah, berarti ada peta posisinya masing-masing. Apa? Halo? Ada OB, OB, ada OT, ada OA. Betul nggak? Peta posisi OA, A kecil, yang panah di atas, OB, B kecil, OT umum. Ya. Jadi ada peta posisi OT adalah X, Y, Z. Peta posisi OA atau A kecil adalah X1, Y1, Z1. Dan peta posisi OB adalah B kecil, X2, Y2, Z2. Paham di sana? Nah, langkah pertama, Anda perhatikan segitiga yang kecil ini, yaitu segitiga OAB. Halo? Segitiga OAB. Supaya jelas ya. Ya, perhatikan segitiga OAB. Maka apa? OA tambah AB hasilnya OB, betul nggak? Perhatikan OA, peta posisi OA
tambah vektor AB, hasilnya OB, betul nggak? Vektor posisi OA tambah vektor AB, hasilnya OB. Vektor posisi OA, A kecil, betul nggak? Vektor posisi OB, B kecil, maka vektor AB berapa? B kecil kurang A kecil. Ini adalah rumus yang Anda pelajari di SMA. Kalau mencari vektor AB, belakang kurang depan. Vektor PQ, Q kecil dikurangi P kecil. Vektor CD, D kecil kurang C kecil. Pokok belakang kurang depan enggak? Nah, itu datang dari situ. Nah, setelah itu di sini ada vektor AB. Coba Anda lihat vektor AB dan AT apa? Segaris dan searah. Betul enggak? Nah, Anda tulis ini. Vektor AB dan vektor AT segaris dan searah. Segaris dan searah. Akibatnya vektor yang lebih panjang AT sekian kali pakai T boleh. T kali vektor AB. Paham maksudnya? Vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Dapat hubungan nih. Nah, setelah itu sekarang Anda lihat perhatiin segitiga yang besar. OAT. Perhatikan segitiga yang besar OAT. Coba lihat. OA tambah AT hasilnya OT. Betul nggak? Dibalik ya. OA tambah AT hasilnya OT. Enak. OT apa tadi? OT adalah XYZ. XYZ. OA atau posisi A. AT yang ini. T kali vektor AB. Oh ya, vektor AB belum cari ya. Dicari sini. Vektor AB adalah vektor belakang kurang vektor yang depan. Tenang. Vektor AB adalah vektor AB. B kecilnya apa tadi? Halo? B kecil adalah X2. X2, Y2, Z2 dikurang A-nya X1, Y1, Z1. Sehingga vektor AB adalah X2 kurang X1. Yang kedua kurang kedua, Y2 kurang Y1. Ketiga, Z2 kurang Z1. Jelas? Ini vektor AB ya. Vektor AB. Nah, kita masukkan nih. X, Y, Z sama dengan vektor A apa tadi? Vektor A kecil. Vektor A kecil adalah X1, Y1, Y1. Salin. X1, Y1, Z1. Ditambah T kali AB. T kali X2 kurang X1. Y2 kurang Y1. Z2 kurang Z1. Ya. Step by step mirip semua ya. Tadi mirip. Nah, sekarang kita pisahkan nih. Yang pertama ini mana? Yang pertama ini X1, X ini adalah X1 tambah T kali ini. Ya kan? Teman dikali T dulu boleh ya. Sama ya. Jadi sini X sama dengan apa? X sama dengan X1 ditambah T kali X2 kurang X1. Itu enggak gitu? Halo? Y sama dengan apa? Y adalah ini. Y adalah Y1 ditambah T kali yang ini. Ya, Y2 dikurang Y1. Z sama dengan apa? Z1 ditambah T kali
Z2 kurang Z1. Nah, ini ada oh, Z1 ya. Oh, tulisnya T. Z1. Saya sebut Z1 tadi kan. Nah, ini adalah persamaan apa? Parameter atau parametric equation. Ini apa? Ini apa nih? Ini adalah ini adalah persamaan vektor. Oh ya, ini belum digabung ya. Belum digabung. Sorry. Boleh gak? Ya udah, enggak apa-apa, ini untuk tahu aja boleh. Ini yang pertama ini kan menjadinya apa tuh? Yang pertama itu X, Y, Z. Oh ya, jadi ini ya. Betulnya yang ya enggak apa-apa lah. Ngerti maksudnya ya? Kalau sama vektor tuh nanti nih X1 tambah T kali ini nih. T kali X2 ke 1, koma, gitu kan. Y1 tambah T kali Y2 kurangnya 1, koma, terakhir Z1 tambah T kali Z2 ke 1. Nah, vektor sama vektor sebut persamaan vektor dari garis G atau nama lainnya apa? Halo? Vector equation. Enak. Kalau Anda mau apa ya boleh saja. Atau ini saya hapus saja lah, pusingan nanti. Ya, ini saya hapus saja. Kita gabung ya. Kita gabung sehingga bentuknya jadinya apa? X, Y, Z. Ini vektor. Sama dengan, nah ini vektornya adalah X1 tambah T kali X2 kurang X1, koma, Y1 tambah T kali Y2 kurang Y1, koma, Z1 tambah T kali Z2 kurang Z1, kurung, tutup. Nah ini kan vektor sama dengan vektor, ya. Ini yang disebut vektor sama dengan vektor. Betul? Kalau ini yang disebut persamaan vektor, ya. Persamaan vektor atau vektor equation, enak. Sama vektor, saya dari garis G boleh. Persamaan vektor dari garis G. Nah, kemudian boleh dipisahkan. X sama dengan apa? X1 tambah T dalam kurung X2 1. Y sama dengan apa? Y1 tambah T kali Y2 kurang Y1 dalam kurung Z sama dengan apa? Z1 tambah T dalam kurung Z2 kurang Y1. Dipisahkan ya. Jadi X sama dengan X1 ditambah T kali X2 kurang X1. Y sama dengan Y1 tambah T kali Y2 kurang Y1. Z sama dengan apa? Z1 Z1 ditambah T kali Z2 kurang Z1. Inilah yang dinamakan persamaan parameter atau parametric equation. Ya. Ini adalah persamaan parameter dari garis G. Kemudian dipindahkan nih. Ya, kita pindahkan jadi X dikurang X1. Boleh nggak? Ini kita gabung ya. Yang ini kita gabung. Pindah, jadi X1, Y1, Y1 dipindahkan ke kiri. X sama dengan T kali X2 kurang X1. Y kurang Y1 sama dengan T kali Y2 kurang Y1. Z kurang Z1 sama dengan T kali Z
2 kurang Z1. Nah, sebenarnya tujuannya di sini adalah kita menghilangkan T-nya, parameternya. Jadi T dari persamaan 1 apa? T sama dengan apa? Halo? X kurang X1 per X2 kurang X1. Yang kedua, T sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Dan terakhir, T sama dengan Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Nah, kita pisahkan. T sampai sini. T sama dengan T. Nah, ada 3 T. T pertama adalah X kurang X1 per X2 kurang X1. Sama dengan persamaan kedua, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Yang ketiga, Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Di SMA Anda pernah dapat yang pertama dan kedua, ketiga nggak ada ya, ketiga dimensi. Itu nak kalau tutup yang Z-nya, itu yang persamaan garis melalui 2 titik enggak? Halo, untuk yang 2 dimensi. Kan persamaan garis melalui 2 titik di SMA apa? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 kurang Y1. Tidak ada Z-nya. Nah, 3 dimensi sama tambah Z-nya. Gitu. Datangnya dari sini. Itu jelas, inilah persamaan Kartesius. Ini adalah persamaan Kartesius. Cartesian equation. Ya. Kartesius. Persamaan Kartesius dari garis G. Dari garis G. Sudah jelas? Jadi ada 3 persamaan. Pertama, ketemu persamaan vektor atau vektor equation. Kedua, dipisahkan X sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa, dapatlah persamaan, ada T dalamnya, persamaan parameter atau parametric equation. Terakhir, hilangkan T, jadilah persamaan Cartesius atau Cartesian equation. Do you understand so far? Jelas ya? Ini seperti di biologi, Pak. Kupu-kupu mengalami 3 fase, betul enggak? Dari ular ke pompong, kupu-kupu. Ya enggak? Nah, seperti inilah ceritanya gitu, mirip. Dia persamaan vektor, vektor sama vektor, persamaan vektor. Kemudian dipisahkan X-nya sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa, ada T-nya di dalamnya, T adalah parameternya, maka disebut persamaan parameter atau parametric equation. Terakhir T-nya kita hilangkan. Kita cari T masing-masing, nanti T pertama sama dengan T kedua, sama dengan T ketiga enggak? T sama dengan T sama dengan T. Jadilah persamaan Cartesius atau Cartesian equation. Till now, do you understand? Jelas sampai sini? Ya, yang belum. Jadi 2 dimensi atau 3 dimensi mirip, cara penyelesaian carinya sama. Ya. Nah, the length
Nah, sebentar lagi bidang. Jadi selesailah persamaan garis seperti itulah cara carinya, ya. Bisa jadi mirip yang Anda pelajari di SMA itu untuk 2 dimensi bidang datar, sedang ini untuk 3 dimensi dalam ruang, ya. Jadi mirip rumusnya kan, sama ya. Jadi kalau persamaan garis baik 2 dimensi di R pangkat 2, di R pangkat 2 itu artinya 2 dimension, di R pangkat 3 artinya 3 dimension. Itu mengalami 3 fase. Fase pertama persamaan vektor, fase kedua persamaan parameter, fase ketiga persamaan kartesius. Benar kan? Persamaan parameter vektor disebut vektor equation, persamaan parameter parametric equation, persamaan kartesius Cartesian equation. Clear? Cukup jelas? Nah, selesailah persamaan garis. Kalau persamaan garis mengalami 3 fase, persamaan bidang hanya 2 fase, yaitu persamaan vektor dan persamaan kartesius.